Beliau itu merupakan sosok ulama yang luar biasa, yang kasih sayangnya itu terutama kepada santri-santrinya beliau, kasih sayangnya itu luar biasa. Syafaqahnya kepada santri-santrinya juga Fakhrizmania, pecintanya beliau. Kami di sini bangga menjadi Fakhrizmania. Cinta sejati tetap di hati. Fakhrizmania mengumpulkan berbagai generasi, menyatukan dalam visi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Nusa TV dimanapun berada? Senang sekali rasanya saat ini kita kembali bersama dalam acara Mengenang Raden Kiai Haji Fahrillah Ashol bersama kami Nusa TV. Nusa TV selalu di hati, Nusa TV dakwah bil hikmah. Baik pemirsa Nusa TV dimanapun berada, kita akan bersama-sama mengenang riwayat hidup beliau. Beliau merupakan sosok pejuang sholawat di Kota Bangkalan, sehingga Kota Bangkalan mempunyai sebutan yaitu Kota Dzikir dan Sholawat. Dan perjuangan-perjuangan yang dilalui oleh beliau itu tidaklah mudah, sehingga perjuangan-perjuangan tersebut sampai saat ini selalu diingat dan selalu dilanjutkan oleh seluruh Fakhrizmania. Fakhrizmania itu apa? Fakhrizmania adalah sebutan bagi penggemar dari Raden Kiai Haji Fahrillah tersebut. Dan juga para pemirsa Nusa TV, saat ini dalam acara Mengenang Raden Kiai Haji Fahrillah Ashol telah hadir bersama kami narasumber yang begitu luar biasa. Beliau merupakan alumni dari Pondok Pesantren Syaihona Khalil pada tahun 2007. Beliau adalah Bapak Faruk Ali Ridho sebagai Ketua PAC Fakhrizmania Belega. Mari kita sapa bersama-sama narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Membahas mengenai Raden Kiai Haji Fahrillah Ashol. Bagaimana sih Pak menurut Bapak sosok beliau ini di mata Bapak? Beliau itu merupakan sosok ulama yang luar biasa, yang kasih sayangnya itu terutama kepada santri-santrinya beliau, kasih sayangnya itu luar biasa. Syafaqahnya kepada santri-santrinya juga Fakhrizmania, pecintanya beliau. Pernah saya ngundang di acara di Belega. Beliau Raden Kiai Fahrillah Ashol itu pingin cepat-cepat pindah ke lokasi selanjutnya, tapi seketika beliau itu naik ke mobil, ada teman-teman cewek Fakhrizmania itu dari kecamatan lain ingin berfoto kepada beliau. Tak kira saya itu, wah ini kiai ini akan marah kata saya. Soalnya beliau itu pingin cepat-cepat, pingin pindah. Iya. Pingin pindah. Tapi saking kasih sayangnya beliau tersenyum. Meskipun anak-anak Fakhrizmania itu minta difoto lagi, padahal beliau itu terlihat letih sekali. Tapi beliau itu senyum, tidak marah. Seperti itu. Dan beliau itu merupakan ulama yang dermawan sekali. Sampai dulu itu waktu beliau punya anak pertama itu hataman, selamatan putri beliau yang pertama itu Neng. Padahal itu yang hataman itu santrinya semua itu saya, karena kami itu diri saya itu termasuk anggota Isadul Ahbab, hataman anggota Isadul Ahbab yang mengeluarkan nasi, mengeluarkan air itu beliau sendiri. Masya Allah. Saking kasih sayangnya kepada santri-santrinya beliau seperti itu ya. Beliau itu merupakan ulama yang luar biasa. Masya Allah ya Pak ya. Jadi memang sudah sangat banyak sekali yang menyebutkan bahwa sosok beliau ini memang sosok ulama yang begitu luar biasa Pak ya. Betul. Iya, selanjutnya saya ingin bertanya seberapa dekat Bapak ini dengan beliau dari awal. Mungkin Bapak bisa menceritakan dari awal mula Bapak mengenal beliau dan bagaimana cara Bapak mengenal beliau. Oke.
Karena saya itu merupakan salah satu santri beliau Pondok Pesantren Syekhul Al-Hadir. Saya itu mondok sekitaran tahun 1996. Jadi saya itu boyong tahun 2007 dan saya itu masuk anggota Isadul Ahbab. Beliau itu selalu ingin menyebarkan selawat dan menselawatkan masyarakat. Dan beliau itu begitu gigih sekali. Mulai dari awal, dulu itu Isyadul Ahbab kan pakai rebana. Kalau sekarang kan pakai keyboard, ada tariannya. Kalau dulu enggak. Kalau dulu saking sampai kadang oleh beliau anak-anak Isyadul Ahbab itu dibawa, istilahnya itu nyekar ke berbagai pujuk Madura sama beliau ditraktir. Pada waktu ketika itu ya mau ke Surabaya, acara kalau nggak salah adalah hall itu di dalamnya beliau yang di Surabaya itu. Pas itu Suramadu belum ada naik kapal feri itu ya. Waktu itu seingat saya itu malam Ahad. Di kapal itu ada mikrofonnya, ada gitarnya gitu. Sama beliau, udah salawatan aja pakai rebana daripada dangdutan. Akhirnya teman-teman di Isyadul Ahbab itu ya tampil di depan banyak orang gitu. Ya sholawatan pakai rebana itu ya. Setelah itu sama beliau dibelikan teh pucuk, teh ini. Pokoknya luar biasa lah beliau pokoknya sama santri-santrinya dan kedermawanannya itu sampai apalagi ke orang lain, ke santrinya saja saking dermawannya beliau itu. Tak macamnya lampu iya. Saya menarik dengan cerita yang barusan Bapak yang di kapal tiba-tiba langsung main sholawat ya, nyanyi sholawat, menghilangkan lagu dangdut yang awalnya disetel di sana gitu ya. Nah itu kira-kira respon dari penumpang-penumpang lain tuh seperti apa? Apa ikut bersolawat atau? Ya alhamdulillah responnya masyarakat yang ikut kapal feri itu ya sambil ikut bersolawat juga kan seperti itu. Banyak sih yang ikut. Masya Allah. Sampai orang-orang yang tidak kenal beliau saja itu sampai ikut bersolawat ya Bapak? Bersolawat ya? Iya. Kemudian Bapak untuk selanjutnya dengan pengalaman-pengalaman yang telah Bapak sebutkan tadi bersama dengan beliau, saya melihat ketika Bapak bercerita, mata Bapak berkaca-kaca itu sudah menunjukkan bahwa ketika Bapak mulai bercerita tentang beliau itu rasa di hati Bapak untuk rindu terhadap beliau itu mungkin terasa. Betul, ya, betul. Sangat rindu sekali karena kami selaku santrinya beliau dan Fakhir Mania Belega sangat rindu sekali. Terasa sekali sejak beliau meninggalkan kita itu istilahnya cuman pindah alam gitu, dari alam dunia pindah alam ke alam barzah, tapi sangat terasa sekali sama kecuali khususnya Fakhir Mania Belega ini sangat rindu sekali kepada beliau. Ya, jadi pemirsa, sebegitu banyaknya kebaikan-kebaikan yang pernah beliau lakukan semasa hidupnya sehingga membuat seluruh masyarakat khususnya Faharsmania itu merasa sangat kehilangan dan menyisakan luka yang mendalam ya Bapak ya di hatinya. Namun seluruh perjuangan-perjuangan yang telah beliau lakukan akan tetap dilanjutkan ya Bapak ya oleh seluruh penerus-penerusnya ya. Betul. Sekarang dilanjutkan oleh putranya ya Bapak ya. Iya. Kemudian Bapak sebagai ketua Faharsmania di daerah Belega. Ya, betul. Nah, mungkin Bapak ingin menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh Faharsmania, khususnya yang ada di daerah Belega sendiri, Bapak. Kepada seluruh Faharsmania Belega dimanapun Anda berada, terutama khususnya Faharsmania Belega, jangan sampai kendor. Teruslah bersemangatlah bersalawat untuk mencintai baginda Rasulullah seperti halnya yang telah diteladankan oleh
guru kita tercinta Raden Kiai Haji Fakhrila Ashol, sehingga biar selawat kita ini yang berselawat berkobar-kobar, beliau Raden Kiai Haji Fakhrila Ashol senang di alam sana. Ya, jadi untuk seluruh Faharsmania dimanapun berada, khususnya di daerah Belega, kata Bapak Faruk, Bapak Faruk ya Pak? Yeah. Kata Bapak Faruk, jangan sampai kendur bersolawat, karena jika seluruh Faharsmania dan seluruh masyarakat Indonesia ini bersolawat, itu artinya meneruskan perjuangan-perjuangan yang telah beliau lakukan. Betul, ya Bapak ya. betul. Sehingga nanti di alam sana beliau mungkin akan merasa senang ya Bapak ya, Betul. dengan dilanjutkannya syiar-syiar solawat yang telah beliau perjuangkan sebelumnya. Betul. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di Nusa TV. Nusa TV selalu di hati. Nusa TV dakwah bil hikmah. Nanti Bapak kita jargon bareng-bareng di belakang ya Bapak ya. Dan saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pemirsa Nusa TV yang telah mengikuti acara kami dari awal sampai akhir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan saya Umi Hasanah pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Nusa TV selalu di hati. Nusa TV dakwah bil hikmah. Terima kasih Bapak, sampai jumpa dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.